Mari kita naikkan doa puji syukur dan pujian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan, Kau sediakan bagi kami semua ya Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu ya Tuhan melimpah di kehidupan kami ya Tuhan. Kau jadikan hari ini indah ya Tuhan, Kau berkati kami satu persatu ya Tuhan. Kami enggak kekurangan apapun ya Tuhan. Jika kami di sini ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan mau ya Tuhan berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, Alex, Mary yang akan bawa pujian, Pak Benaya Nares yang akan memberikan firman ya Tuhan, agar firman itu tinggal di dalam tanah kami, hati kami yang subur, sehingga kami dapat taat dan menjalankannya dan mau mengerti. Berkati juga tim multimedia yang telah bersedia untuk hadir, meluangkan waktu ya Tuhan, berkati mereka berkali-kali lipat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. Oh, I will be in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my
every breath that I am in. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness, kami bersyukur buat kasih, mengabaikan-Mu Tuhan. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. Sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised, worthy to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name.
bagimu. All the glory for you, Lord. Namamu besar dan layak. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu. Segala puji bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Segala puji bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, sama-sama nyanyi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, oh pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji, layak disembah. hanya bagi namamu, Tuhan. Layak dipuji, Terpujilah namamu. layak disembah. Engkau dimuliakan.
ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. ku datang Dengan dengan penuh kerinduan di hadapan hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. ku sembahkan, Ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Mari sembah Dia. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan, oh, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, oh, ya Bapa. Ku sembahkan, oh, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapa. ya Tuhan, ya Tuhan. Ku tinggikan, oh, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, oh, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku
selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Ku sembah, oh ku sembah, oh ku sembah Engkau Tuhan. Oh, ku sembah, ku sembah. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi dengan segenap hati mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menanam kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun kemarin Kau menyertai kami. Sepanjang tahun kemarin Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Biar tahun ini Tuhan kami mulai dengan Engkau. Biar tahun ini kami mulai dengan mengikut Engkau Tuhan. Mengikut kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, kami mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ya. Saudara diberkati. Hari ini hari pertama kita mengadakan ibadah perdana ya di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Pak Timi sudah meminjamkan tempat untuk kami. Saya percaya saudara, hal yang terbaik yang kita bisa balas atas kebaikan Pak Timi adalah kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Hari ini cek bisa hadir, jadi saya mewakilkan dia untuk membaca surat yang dia sudah tulis untuk saudara ya. Ya, saya akan membaca. Shalom. Kita bersyukur di ibadah perdana tahun baru ini kita boleh berkumpul di tempat baru. Terima kasih buat Pak Timi dan Pak Sutrisno yang mengizinkan kami memakai tempat ini untuk beribadah. Pertama-tama saya meminta maaf hari ini belum bisa bergabung dengan saudara-saudara karena saya ada keperluan mengantar anak ke Hong Kong. Namun saya turut merasakan sukacita dan saya turut bersekutu bersama saudara melalui surat ini. Sejujurnya saya sangat ingin berfellowship dengan saudara sekalian. Melalui surat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita bukan mau mengajak saudara untuk membuat gereja. Namun saya hanya meresponi dari apa yang saya rasa dari hati Tuhan untuk saya taati. Entah benar atau salah, kita harus berani melangkah dengan iman. Dan saya mengajak kita sama-sama menguji tindakan iman ini. Saya merasa Tuhan ingin kita seperti ada di dalam ayat Efesus 3, 17-20. Dalam terjemahan bahasa Inggris ayat ini berbunyi, that Christ may dwell in your heart through faith, to the end that you, being rooted and grounded in love, may be strong to apprehend with all the saints what is the breadth, the length, and the height and the depth. Yaitu artinya, yaitu Kristus berdiam dalam hati kita melalui iman. Melalui dalam kita melalui iman kita. Ini putus-putus ya, baterainya mungkin mau habis ya. Berakar kuat berdasarkan dalam kasih bersama-sama orang kudus dapat memahami betapa panjang lebar dalam Kristus.
Yaitu juga be strong to apprehend, artinya menjadi kuat hingga mengerti sepenuhnya, memahami sampai memiliki, menguasai sampai itu menjadi milik kita. Artinya bukan sekedar tahu ya, tetapi benar-benar mengenal, mengalami, menyelami keseluruhan sifat, karakter pribadi Yesus, termasuk apa yang menjadi kesukaan, kecepatannya, apa yang menyenangkannya, kebaikannya, apa yang mendukakannya. Kerinduan hati Tuhan, kerinduan hatinya, misinya, visi kerajaannya, semuanya sebagai satu kesatuan yang lengkap, maka kita akan menjadi kuat di dalamnya. Dengan demikian kita akan menghidupi kuasa dan otoritas yang sama dengan Kristus, bersama-sama dengan orang kudus, yaitu orang-orang yang percaya, yang mau belajar, mengerti tentang Dia seutuhnya. Sebenarnya saya berpikir, Tuhan, siapakah saya? Sehingga Tuhan mempercayakan saya pengertian ini dan tanggung jawab ini kepada saya. Saya merasa sangat tidak mampu atau layak, karena saya masih memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Namun dalam hati terdalam saya dapat merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya semakin utuh dan semakin jelas. Saya sadar bahwa Tuhan itu tidak melihat kemampuan saya atau melihat masa lalu saya. Justru di dalam kelemahan kitalah Dia ditinggikan, Dia semakin bersinar. Dan saya hanya meresponi apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya merasakan kasih-Nya pada saya saat pada lembah ataupun puncak. Dia benar-benar menyayangi saya, melayakkan saya, mengerjakan perbaikan dalam hidup saya. Karakter saya masih banyak kekurangan dan akan terus dipangkas, dan itu masih memerlukan waktu. Namun saya mau, dan walaupun masih belum sempurna, saya tahu bahwa Tuhan justru di dalam ketidaksempurnaan saya, Dia mau menunjukkan bahwa Tuhan itu memang memakai orang-orang yang lemah, dan di dalam kelemahan kita kasih karunia-Nya dan kemuliaan-Nya menjadi nyata. Saya perlu melangkah dengan keberanian, percaya pada kasih karunia-Nya cukup bagi saya. Saya mau berproses bersama Tuhan. Apabila saya tidak melangkah, maka saya tidak akan melihat hasil. Justru dengan melangkah dalam keterbatasan saya bersama Tuhan, saya dibuat semakin bergantung dengannya. Takut sekali melepaskan Tuhan, karena saya sangat membutuhkan bimbingan dan hatinya. Saya tidak bisa mengerjakan ini tanpa Dia. Apabila Tuhan begitu setia dan tidak menyerah membimbing saya dalam kelemahan saya, maka saya pun belajar tidak menyerah dengan keadaan dan kondisi saya untuk mengajak saudara untuk bersama-sama semakin mengenal Kristus, kasih-Nya dan kebenarannya. Kita harus sepenuhnya bersatu untuk memiliki pengenalan Kristus yang seutuhnya. Inilah mandat Kristus buat saya dan saudara. Saya rindu setiap kita diperlengkapi untuk mengenal Dia dan berjalan dengan Dia menyelesaikan kehendak-Nya. Setelah itu kita bersama-sama dalam kasih akan ambil bagian memperlengkapi orang lain. Sekali lagi, komunitas ini bukan gereja. Kita semua mungkin sudah berjemaat di gereja masing-masing, dan silakan itu terus dilakukan dan terus saudara tertanam dan juga bertumbuh di sana. Kita hanyalah komunitas yang mengajak saudara untuk lebih mengenal Kristus, membenahi diri kita, tidak menjadi munafik, apa adanya di hadapan Tuhan, namun mau dan rela mempersiapkan diri kita untuk dibentuk dan dipakai Tuhan, untuk menjadi berkat di tempat yang Tuhan telah tetapkan. Kalaupun saudara mungkin merasa kita masih banyak kekurangan, tidak masalah. Tapi kalau saudara mau sungguh-sungguh mengenal Dia seutuhnya, maka kita akan diubahkan menjadi seperti Dia, yaitu mencapai tujuan akhir yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Ini semua diawali dari kerelaan. Setiap kita perlu memiliki kerelaan dan bertobat di dalam diri kita, dibentuk dan diperlengkapi, lalu diutus untuk mencapai visinya Tuhan. Terima kasih Cing Yin sudah membacakan. Terima kasih untuk Hans, Mary, Alex, Chef, dan semua yang sudah datang untuk mengambil bagian. Terima kasih Pak Ben sudah datang melayani di SFC Barat. Walau jumlah kami masih sedikit, tapi Pak Ben terus setia melayani kami. Sekali lagi saya berterima kasih pada Pak Timi, Pak Sutris, juga multimedia. Saya bersyukur boleh mengenal orang-orang yang memiliki hati yang sama dalam memperluas kerajaan Allah. Sekali lagi terima kasih. Ya, demikian surat yang ditulis oleh C. Christine. Saya mungkin menambahkan persekutuan ini kita awali dari tahun kalau nggak salah 2022, bener ya? 2022. Mungkin bulan
9 atau bulan 8 ya. Lalu waktu itu masih di Coklat dan di Zoom. Lalu akhir kapan ya mulai 2000 di Barat ya? 2023 ya. Mungkin 2023 mulai ada juga di Citraland. Dan sebetulnya kalau kita melihat siapa kita itu ya, kita juga nggak punya keinginan untuk membuat gereja seperti yang dikatakan C. Christine. Tapi kita rindu. Orang-orang mungkin ada yang tidak terlayani karena gereja kan biasanya besar ya, tidak bisa memperhatikan satu persatu. Dan kita ada untuk mendampingi. Dan satu hal yang saya rindu adalah ketika kita berkumpul bersama, kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan yang nyata. Kita bukan hanya berkumpul karena kita suka berkumpul. Tapi kerinduan Tuhan adalah setiap kita mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Mengenal dan mengalami Tuhan. Dan hari ini kita dikejutkan dengan berita yang mungkin kemarin malam ada yang sudah dengar ya, di Amerika kebakaran itu ya. Mereka melihat seperti dikatakan apokaliptik atau apa ya, maksudnya gini, kayak akhir zaman yang di kitab Wahyu itu loh. Itu sungguh nyata di tempat yang kalau dunia lihat secure sekali ya. Dengan Hollywood, orang kaya, orang mapan, orang yang gak butuh Tuhan. Tidak ada di antara kita orang yang tidak butuh Tuhan. Mau kaya seberapapun butuh Tuhan. Saudara, Alkitab berkata bahwa di akhir zaman banyak orang akan menjadi tawar hati. Kasih menjadi tawar, mereka kecewa. Mungkin bisnis saudara mungkin turun, saudara menjadi kecewa. Mungkin saudara lihat orang sakit, saudara kecewa. Mungkin saudara lihat bencana atau hal-hal yang mungkin terjadi yang sudah Tuhan buatkan sesuai Alkitab. Itu bisa membuat kita kecewa dan itu akan selalu menguji apakah iman kita itu iman yang sesungguhnya ada di dalam Kristus. Dan Alkitab berkata bahkan orang yang terpilih pun di akhir zaman ini akan banyak yang murtad. Berarti kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita bisa menjadi calon orang yang murtad, saudara. Ini bukan menakutkan, tapi ini suatu kenyataan. Bahwa kita sangat butuh Tuhan itu memurnikan iman kita. Untuk kita mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Kita bukan hanya ke gereja atau beribadah sekedar untuk memiliki sebuah agama. Tapi kita harus mengalami Tuhan itu nyata, kerajaannya itu nyata. Sehingga di akhir zaman ini ketika segala sesuatu menjadi gelap, semangat kita tetap menyala. Saya percaya itu yang Tuhan mau. Dan ketika saya berdoa untuk Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau kita lakukan di tahun 2025? Awal pelayanan kita itu adalah pelayanan healing ya. Tapi saya dapat dari Tuhan adalah plannya harus berubah menjadi dari healing menjadi teaching. Karena pengajaran yang membuat kita itu kuat, punya stamina rohani saudara. Saudara, kita harus berani untuk mendengarkan firman yang keras. Berani untuk menerima teguran firman Tuhan. Sehingga kita itu gak seperti dininak bobokan terus dengan firman susu. Firman yang hanya menghibur, yang enak di telinga kita. Tapi kita mau firman yang bisa membuat kita bisa mikir ke depan. Paradigma, kita bisa memikirkan setiap konsekuensi langkah kita yang salah. Di hadapan Tuhan itu punya konsekuensi apa. Sehingga kita bisa bertumbuh. Kita bisa mengenal Kristus secara nyata. Hidup kita dipulihkan. Baru orang di sekitar kita bisa mengalami perubahan. Perubahan tidak mungkin terjadi kalau bukan diri kita yang berubah terlebih dahulu. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Saya berharap adanya kita pindah ke tempat ini saudara lebih semangat melayani Tuhan. Dan mungkin juga tidak pulang malam-malam ya. Karena kalau malam-malam itu saya lihat di Citraland barusan ada yang nabrak fountain itu. Bahaya kalau malam-malam ya. Ya mungkin itu saja. Saya persilakan Pak Ben untuk menyampaikan firman. Terima kasih. Oke, thank you. Shalom saudara-saudara. Secara manusiawi saya merasa sangat enak dan nyaman di sini. Karenanya banyak teman-teman saya di sini, bukan hanya teman-teman dari SFJ Barat, tapi ada juga teman-teman dari SFJ Coklat. Nah, tapi terlebih dari itu ada juga tim dari The Chosen. Saya sudah sering pelayanan di sini, teman-teman di Chosen itu ya. Mungkin tadi sudah disebut Pak Timi. Nah, kebetulan biasanya saya sama Pak Timi itu
malam Jumat tuh ada yang ngobrol-ngobrol online. Hari ini kita ketemu di sini. Nah, tapi ada satu lagi teman yang saya mau sebut juga itu ya. Di belakang itu ada timnya yang lengkap. Tapi yang saya hafal namanya itu Richard. Nah, mari kita kasih tepukan untuk Richard ya. Dan seluruh timnya di belakangnya ya. Nah, biasanya yang setelkan PowerPoint untuk saya itu Richard. Nah, jadi saya merasa sangat nyaman dia jadi co-pilot ya. Saya rasa Richard itu sudah hafal kebanyakan khotbah saya. Kalau malam ini saya nggak bisa, nanti dia yang selesaikan aja ya. Tapi kayaknya saya nggak mau kasih jatah ini ke orang lain loh saudara. Nah, firman yang saya mau sampaikan pada malam ini saudara, judulnya Sharpening Your Axe, atau dalam bahasa Indonesia, mengasah kapakmu. Apa yang saya mau sampaikan inti pada malam hari ini memang sudah terinkubasi dalam hati saya dari bulan Agustus tahun lalu. Nah, waktu itu saya belum tahu kapan saya akan membawakan firman ini, di mana saya akan membawakan firman ini. Jadi pada waktu saya diminta oleh Hans sama Christine untuk ngisi acara ini pada hari dan tanggal Januari tanggal 10. Dan kebetulan nanti tanggal 12 saya akan ngisi juga di TCC hari Minggu di sini. Saya merasa wah ini cocok semua ya untuk saya bisa membawakan firman ini saudara ya. Jadi firman yang saya mau sampaikan pada malam hari ini sudah memang saya sirami selama 4-5 bulan ya saudara. Dan mudah-mudahan ini jelas dan kita bisa menerimanya dengan baik. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mau supaya setiap daripada kami telinga rohani kami ini dibukakan, bukan saja untuk mendengarkan hal-hal yang memang menyenangkan kami, tapi kami mau untuk menerima daging firman-Mu Tuhan. Supaya kami mendengarkan dengan telinga seorang murid, tidak hanya sekadar mau menikmati, mau mencermati, tapi dengan satu sikap mau siap melakukannya Tuhan. Setiap dari kami suasana situasi hidup kami berbeda-beda Tuhan, tapi kami tahu bahwa Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kami pengertian aplikasi firman ini bagaimana bisa diperlakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sudah siap Tuhan, ajar kami bagaimana kami bisa mengaplikasikan judul khotbah hari ini sudah Tuhan. Untuk mengasah kapak yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus yang sudah siap menjadi pelaku firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Nah, sharpening your axe. Mari kita lihat slide yang berikutnya ya. Saya ambil judul khotbah ini daripada kalimat yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini memang terkenal saudara sebagai orang yang sering mengalami kegagalan. Dia kalau saya nggak salah saudara ya, dia pernah mengalami kegagalan 24 kali dalam hidupnya. Dia gagal lulus SMA-nya, harus coba ulang berapa kali. Dia juga gagal dalam pernikahannya, dia juga pernah kalau masuk pemilu sering kalah saudara. Nah, dan akhirnya menang setelah 24 kali melewati kegagalan ya saudara. Nah, dan saya rasa kata-kata yang saya kutip ini mungkin menjadi satu kesimpulan daripada apa pelajaran yang ditangkap oleh Abraham Lincoln itu ya. Lalu dia katakan begini, jika saya diberikan waktu 6 jam untuk menebang pohon. Saya diberikan satu tugas nih, saya hanya ada 6 jam harus menebang pohon yang besar. Nah, saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kapak saya. Nah, seringkali orang Kristen, kita sudah disodori dengan kata-kata breakthrough, sesuatu yang spontanitas. Kita kalau mendengar satu suara Tuhan, kita merasa suara Tuhan itu untuk sekarang. Kita maunya semuanya sekarang saudara. Nah, mari saudara saya mau ajak saudara untuk memikirkan beberapa contoh-contoh dari Alkitab ini saudara ya. Nah, waktu Samuel menabiskan Daud dan mengatakan bahwa kamu akan jadi raja. Sebelum itu kehidupan Daud itu nyaman, enak. Sebagai seorang yang jadi gembala aja saudara. Yang menggembalakan kambing domba aja. Tetapi sesudah itu kehidupannya selama 40 tahun berikutnya. Itu bukan langsung jadi raja. 40 tahun berikutnya, kebanyakan dari 40 tahun itu dia jadi buronan saudara. Dikejar dan diburu terus.
oleh Raja Israel pada waktu itu, Saul. Jadi kelihatan bahwa penabisan dan nubuatan itu tidak berlangsung pada waktu itu. Nah, kemudiannya waktu si Daud ini jadi raja, dia bisa memerintah selama 40 tahun lagi. Dan memang antara semua raja-raja Israel itu, yang menjadi panutan semua raja-raja Israel adalah Daud. Kenapa? Karena ternyata 40 tahun dia jadi orang buronan di padang gurun itu, pengalaman padang gurunnya itu saudara. Ternyata itulah yang dikatakan oleh Lincoln ini, yaitu 4 jam pertama mengasah kapak. Bapak Ibu, kita mungkin masih ada 50 minggu ya untuk tahun 2025. Jangan kita terlalu cepat. Mau terjun kepada apa yang kita rasakan adalah panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Persiapan itu penting, saudara. Kalau kita gagal persiapan, artinya kita sedang persiapan untuk gagal, saudara. Nah, dan persiapan itu bukannya seperti yang kita pikirkan. Persiapan itu sebenarnya dalam kata-kata yang sangat sederhana adalah sesuatu yang kita lakukan sebagai kebiasaan, rutin. Nah, jadi sayang sekali kalau saudara kita ini seperti submarine ya, kapal selam yang seringkali nggak kelihatan tapi muncul pada hari Jumat. Karena muncul pada hari Minggu. Tidak mungkin kalau kita mau adakan SFJ itu tiap hari saudara. Supaya saudara terus muncul terus. Tidak mungkin saudara. Kita itu mesti mengetahui bahwa mengasah kapak itu merupakan sesuatu yang kita lakukan dalam hadirat Tuhan. Nah, saya kasih 2 contoh lagi saudara. Dari Alkitab. Kita tahu daripada catatan dalam Injil itu Yesus berada di bumi ini selama 33 tahun. Tapi saudara pasti tahu bahwa pelayanan Yesus di bumi ini, pelayanan publik ya, pelayanan resmi itu hanya dilakukan 3 tahun terakhir. Kalau kita hitung secara rasionya, 90% dari waktu itu Yesus hidup sebagai manusia, ternyata lah ya, manusia yang sederhana. Anonim, tidak dikenal. Tapi ternyata itulah, dia sedang mengasah kapaknya. Sehingga pada waktu dia muncul 3 tahun terakhir saudara, tidak ada manusia lain yang bisa hidup 60 tahun, 70 tahun yang bisa mengatasi apa yang Yesus lakukan selama 3 tahun itu. Ada satu lagi saudara, saya mau kasih contoh, cuma jangan tahu waktunya terlalu banyak contoh nanti ujung-ujungnya gak ada waktu saudara ya. Nah saya kasih contoh ini juga karena saya gak mesti memberikan contoh ini. Ada seorang bernama Musa. Pada waktu usianya 40 tahun, dia merasakan dalam hatinya, Tuhan mau pakai dia. Bukannya Tuhan berbicara kepada dia, dia merasa bahwa Tuhan mau pakai dia. Nah selama 40 tahun itu dia hidup di istana Firaun. Hidupnya nyaman sekali saudara. Belum tahu apakah itu mengasah kapak atau tidak. Ya. Tapi dia keluar dari istana dan dia pergi, dia sudah hidup sebagai orang Mesir loh. Bisa dibilang itu orang elit. Kemudian dia keluar dari istana dan bergaul dan beridentifikasi dengan orang Ibrani. Memang dia itu orang Ibrani tapi orang sudah tidak kenal dia sebagai orang Ibrani. Tapi dia mau jadi seperti orang Ibrani saudara. Dia merasa orang-orang Ibrani itu akan mengerti bahwa Tuhan mau pakai dia. Tapi ternyata kapaknya belum cukup tajam. Lalu dia ditolak. Dan singkat cerita, dia harus kabur. Kabur kemana? Ke padang gurun. Jauh sekali dari tujuan, apa yang dirasakan tujuan Tuhan untuk hidupnya. Jauh. Selama 40 tahun berikutnya, hidupnya hanya menggembalakan kambing domba. Umur 80. Saya lihat-lihat di sini nggak ada yang berusia 80 tahun ya. Nah, nggak tahu mungkin saya dan Pak Timi yang paling dekat ke 80 ya. Tapi saya nggak tanya sama Pak Timi usianya berapa lah ya. Saya merasa saya lebih tua dari Pak Timi loh ya. Nah, saya udah 60 ya. 60 itu di tengah 40 dengan 80 loh ya.
Nah, saya masih ada memori usia saya 40 itu saya seperti apa loh, saya tahu saudara ya. Jadi dari 40 sampai 60, saya udah mengerti, hormon saya makin menurun. Sekarang urapan saya mengatasi hormon. Dan saya tahu nanti kalau sudah menjurus ke arah 80, waduh, apakah saya bisa aktif seperti ini atau enggak? Enggak tahu saudara. Poin saya begini, kalau Tuhan mau pakai Musa, pakailah pada waktu usia 40. Karena hormonnya masih ada, kekuatannya masih ada loh. Tapi waktu dia menawarkan diri, Tuhan tidak turun tangan untuk pakai dia. Kemudian waktu usia 80 di padang gurun itu, Musa yang tadinya dikatakan fasih lidah, bisa lancar dalam hikmat orang-orang Mesir, penguasa dunia pada waktu itu. Waktu usia 40 tahun saudara. Setelah 80 tahun Tuhan datang ke dia, bicara kepada dia, mau utus dia kembali ke Mesir. Ternyata Musa itu merasa lidahnya sudah keluh, sudah gak bisa ngomong lagi. Ya sudah hilang. Semua fasih lidahnya sudah hilang. 40 tahun cuma bersama dengan kambing domba dia udah hilang semua kemampuan itu saudara. Kalau orang kantonis akan bilang begini ya, 40 tahun aku menawarkan diri ditolak. Kan 80 tahun kekuatan saya sudah menurun, sekarang Tuhan mau utus saya. Orang kantonis bilang, lemo kau coy. Lu jangan main-main sama gue loh. Gue sekarang sudah 80. Sekarang mau dikirim. Kan lebih mungkin saya itu efektif kalau usia 40 kan. Nah, itu maksudnya saudara. Bahwa apa yang kita lakukan waktu persiapan itu yang menentukan, persiapan menentukan keberhasilan saudara. Mari saya hadiahkan saudara dengan satu pantun saudara. Coba saya mau baca pantun ini. Supaya pantun ini akan memberikan kesimpulan saudara. Ya, begini dah pantunnya ya. Tepi sungai memetik kelapa, buah ranum jatuh ke tanah. 4 jam mengasah bijaklah cara, 2 jam menebang pohon pun mudah. Nah malam ini saya mau mengajarkan tentang mengasah kapak itu daripada satu figur dalam Alkitab. Bukan Musa, bukan juga Daud, karena nanti Bapak Ibu malam ini semua mulai jadi gembala kambing domba aja. Saya mau kasih contoh yang lain saudara. Seorang yang menjadi awalnya juru minuman, kemudian dia masuk ke bidang lain saudara. Jadi seorang kontraktor alias gubernur. Ternyata kehidupannya sebagai juru minuman itulah tempat di mana dia mengasah kapaknya. Mari kita lihat saja yang berikutnya. Saya membicarakan seorang bernama Nehemia saudara. Nehemia pasal 1 ayat 1 dan 2. Inilah laporan supaya Bapak Ibu tahu ya, Nehemia itu punya 13 pasal. Tapi saya cuma membicarakan pasal 1 dan sedikit-sedikit mensinggungkan pasal ayat-ayat di pasal lain sedikit-sedikit ya. Nah, ini laporan Nehemia anak Hakaya tentang kegiatan-kegiatannya. Di dalam bulan bulan Kislu itu bersamaan dengan kalender kita, nah itu kalender orang Yahudi, itu bulan Desember saudara. Itu penting, karena itu saya bolkan itu saudara. Pada tahun ke-20 pemerintahan seorang bernama Artasasta, yaitu seorang raja orang Persia, aku Nehemia ada di ibu kota kerajaan bernama Susan. Pada waktu itu saudaraku Hanani datang dari Yehuda bersama beberapa orang, lalu mereka katanya tentang keadaan di Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Saudara, supaya saudara tahu konteks ini, waktu membicarakan Nehemia itu 450 tahun sebelum Kristus. Tapi itu adalah 1000 tahun sesudah Musa. Jadi Musanya di sini saudara. Nehemia di sini. Yesus di sana saudara. Waktu Nehemia itu lebih dekat
ke Yesus daripada ke Musa. Cuma Nehemia itu tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Bahwa Yesus akan lahir itu dia tidak tahu. Dia tahu tentang Musa. Tapi Musa itu sudah 1000 tahun sebelum zamannya si Nehemia. Nehemia ini orang Yahudi, tapi dia tidak pernah hidup di Yudea, tidak pernah hidup di tanah Israel. Karena orang-orang Israel ini sudah masuk dalam pembuangan. Jadi dia lahir dan dia besar di daerah orang-orang Persia. Karena orang-orang Persia itu yang berkuasa. Sebelum orang Persia itu ada orang Babel. Jadi waktu Nehemia itu, saudara, dengar saya baik-baik. Orang-orang Yahudi yang ada di Babel atau Persia, mereka sudah berada dalam pembuangan itu 160 tahun. Sekarang 2024. 160 tahun yang lalu, moyang-moyang saya bukannya di Malaysia. Masih di Sri Lanka. Coba Anda pikirkan, moyangmu ada di mana? Saya tanya aja nama engkongmu, dia mungkin masih tahu engkong kali ya. Di atas engkong sudah nggak tahu kalian. Karena buat kalian 160 tahun itu waktu yang cukup lama. Dan Yerusalem itu sudah hancur 180 tahun. Sebagai contoh ya. Kakek-kakek moyang-moyang saya itu dari Sri Lanka bagian utara. Sri Lanka ini baru 20 tahun lalu habis perang saudara antara orang utara dengan orang selatan. Dan keluarga kami itu punya banyak tanah di Sri Lanka. Tapi waktu perang itu semua sudah bangunan di situ sudah hancur. Jadi kita juga sudah tidak minat lagi mau menuntut aset-aset itu sudah dilepas. Sikap kami kepada warisan itu cuek aja saudara. Tapi Nehemia beda. Karena Nehemia itu tahu Tuhan punya rencana untuk Yerusalem. Dia tidak pernah melupakan Yerusalem. Sekalipun dia tidak pernah ke situ. Ayat ketiga, ayo. Mereka menceritakan bahwa orang-orang bekas buangan yang telah kembali ke tanah air itu. Supaya saudara tahu ya, Nehemia itu masih berada di Persia. Seperti sekarang, kalau saya disuruh pulang ke Sri Lanka, saya tidak mau. Karena lebih nyaman, lebih enak di Malaysia dong. Kalau saya dipaksa nggak apa-apa, saya pindah ke Indonesia, saya nggak mau ke Sri Lanka. Karena di situ udah kacau. 2 tahun lalu aja presidennya kabur. Harus kabur, lari, presidennya ada kabur. Masa saya mau ke sana? Nah, 80 tahun sebelum Nehemia, ada seorang bernama Zarubabel membawa orang-orang Yahudi itu kembali menggenapi nubuatan Yeremia. Tapi lebih banyak orang Yahudi masih tinggal di Persia. Kenapa? Karena Persia seperti Malaysia lebih enak dari Sri Lanka. Sri Lanka itu seperti Yerusalem. Saya pernah ke Sri Lanka 2 kali aja. Kalau orang tanya saya mau lagi ke situ, nggak mau saya. Jadi waktu si Nehemia ini mendengarkan cerita ini, bahwa mereka di Yerusalem itu hidup sengsara, dihina oleh bangsa-bangsa asing ada di sekitarnya. Tembok-tembok kota itu sudah hancur berantakan, pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki. Dia sedang mendengarkan cerita tentang satu tempat yang dia belum pernah pergi ke situ. At least saya udah pernah ke Sri Lanka 2 kali saudara. Dia belum pernah ke situ. Lalu tanggapan Nehemia dalam ayat 4 itu luar biasa sekali. Mendengar berita itu.
Bukan saja dia menangis. Dia duduk dan menangis. Apa bedanya berdiri dan menangis dengan duduk dan menangis? Saya pikir orang yang berdiri menangis dia hanya mau menangis sebentar aja. Kalau dia duduk, kan kalian ini kan mau duduk karena mau saya khotbah lama kan? Makanya kalian duduk. Kalau kalian berdiri terus kan saya mesti selesai lebih cepat. Kan orang duduk tuh karena dia mau lama di situ. Duduk dan menangis. Berhari-hari lamanya aku bersedih hati. Aku terus berpuasa sambil berdoa kepada Allah. Saya sudah menikah 30 tahun. Mungkin ada di antara Anda pernah mendengar kalau saya ceritakan dulu istri saya. Ya memang yang dulu dengan sekarang istrinya sama ya. Istri saya orang Chinese. Kita beda suku lah ya seperti Anda bisa lihat. Nah, saya kenal istri saya sudah 35 tahun. Jadi kalau Anda hitung-hitung matematikanya loh. Anda kenal 35 tahun tapi menikah cuma 30 tahun berarti 5 tahun itu Anda gak yakin? Enggak. Kami sudah yakin mau menikah. Yang tidak mau untuk menikah terus itu saya. 5 tahun. Kenapa? Nanti saya ceritain. Kenapa? Dan rupa-rupanya 5 tahun itu sangat penting. Kalau tidak bisa bertahan 30 tahun. Anggap saja di ayat 4 ini. Berhari-hari lamanya si Nehemia itu sedih. Karena disitulah mulai persiapannya untuk sesuatu yang lebih besar lagi saudara. Nah, mari kita lihat slide yang berikutnya. Saya nggak tahu kan kalau Anda lihat slide ini Anda ngerti nggak apa maksud saya? Saya nggak tahu, saya sering nonton video TikTok ya. Dan tiba-tiba akan muncul, and a few moments later. Yang bisa jengkel-jengkel, siapa yang pernah dengar itu? And a few moments later, cuman 3 orang. Yang lain tuh rohani banget ya, enggak pernah nonton TikTok ya. Saya selalu lihat TikTok itu, and a few moments later. Nah, kalau masuk ke SFJ ini, ternyata ada satu ciri khas ya kita ya. Kita nggak mau dengar khotbah. Setelah khotbah semua mesti didoain. Walaupun minggu lalu sudah didoain, nanti minggu depan akan didoain lagi. Jadi setiap minggu kita datang itu karena mau didoain. Dan kita juga lihat hamba Tuhannya, ini pengajaran bagus tapi bab mendoakan gak bisa dia. Jadi kita jangan undangnya terlalu sering loh ya. Nah, kenapa mau didoain begitu? Karena and a few moments later. Nah, 5 tahun saya kenal calon saya, dia sudah mau merit dengan saya. Saya bilang tahun depan. Terus selalu saya bilang tahun depan itu saya bilang 5 kali, lalu datang terjadilah 5 tahun saudara. Apa yang saya lakukan dalam 5 tahun, antara yang saya lakukan 5 tahun itu saudara, setiap malam Jumat di gereja kami ada doa semalam suntuk. Selama 5 tahun, setiap Jumat malam dari jam 8 sampai jam 6 pagi kita doa di gereja. Saya ngaku saja, mungkin Anda pertama yang tahu, saya ngaku saja. Selama 5 tahun setiap Jumat saya ke gereja. Selama berjam-jam kita berdoa itu cuma satu saja doa saya dalam bahasa roh. Itu tujuannya apa? Saya ngomong dalam bahasa yang bisa dimengertikan. Tujuan satu, Tuhan saya mau tidak salah memilih dia. Saya mau supaya pernikahan saya kalau ada goncangan apapun itu bisa bertahan. Karena saya tahu ini kalau menikah dengan dia itu badai akan menerpa saya. Saya tahu. Jadi bukannya saya kenal istri saya itu a few moments later udah menikah. Coba tanya sama Musa. Gak ada a few moments later, ada 80 tahun. Tanya sama Yesus, Yesus anak Allah, 30 tahun jadi anak tukang kayu.
Baru kemudiannya jadi anak manusia. Kemudian baru mati di kayu salib. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Kita nyelonong masuk ya ke Nehemia pasal 2. Walaupun ini bukan tujuan saya sebenarnya. Saya mau cek dulu ya. Tadi waktu Nehemia mendapat kabar itu tentang apa yang menjadi kondisi di Yerusalem itu bulan berapa itu? Ya nggak usah lah kalau nggak ingat bulan di dalam bahasa Ibrani itu nggak apa-apa. Bilang aja dalam bahasa kalender kita itu bulan berapa? Bulan 12 lah yo. 12 loh ya. Nah. Tiba-tiba masuk ke Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 2. Pada satu hari 4 bulan kemudian, bukan a few moments later. 4 bulan itu berapa hari? 120 hari. Tadi Alkitab mengatakan beberapa hari dia berpuasa dan doa dan duduk menangis dan sedih. Oh ternyata bukan beberapa hari. 120 hari. Kemudiannya pada bulan Nisan itu, ketika Raja Artasasta sedang makan, aku Nehemia menghidangkan anggur kepadanya dengan muka murung. Saudara, Nehemia itu kan juru minuman. Tugasnya tes dulu ya. Kalau minuman itu beracun, dia yang mati dulu. Raja-raja nggak usah mati loh. Itu kerjanya dia saudara. Dia dengan muka yang murung. Nah 120 hari dia sedih hati, tapi pada hari itulah pertama kali dia gak tahan lagi mukanya murung. Belum pernah aku tampak murung di hadapan raja seperti pada hari itu. Sebab itu raja tiba-tiba bertanya kepada Nehemia, mengapa engkau kelihatan begitu sedih padahal tidak sakit? Pasti ada sesuatu yang kau risaukan. Aku terkejut. Karena memang Nehemia bukan seperti bikin satu dramatisasi di depan si raja itu. Itu tiba-tiba muncul. Padahal ini sudah berlaku 120 hari dalam kondisi seperti itu. Dia tetap kerja. Tetap wajahnya di depan raja itu wajahnya memang bahagia sekali. Tapi hari ini gak tahan. Nah coba berikutnya. Lalu aku menjawab, hiduplah Baginda untuk selama-lamanya. Bagaimana hamba tidak sedih? Kalau kota tempat kuburan nenek moyang hamba sekarang tinggal puing-puing belaka. Dan pintu-pintu gerbangnya telah hancur dimakan api. Ayat 4. Saya gak tahan, Bapak Ibu berdiri. Saya hitung 1, 2, 3, Anda membacakan ayat 4. 1, 2, 3. Jangan baca seperti itu. Anda mengerti gak apa yang berlaku Anda bacakan itu? Ayat 4, 1, 2, 3. Cukup, duduk. Bayangkan Raja Persia, penguasa dunia zaman itu. Bertanya, lu mau apa? Berapa hari sudah lewat baru sampai ke momen ini, lu mau apa? Jadi apa yang kau inginkan? Loh, memang dia enggak pernah, kelihatannya dia enggak pernah persiapan untuk momen ini. Dia enggak nyangka akan muncul pertanyaan ini. Dalam hal ini aku berdoa kepada Allah penguasa di surga. Ini beda loh ya. 120 hari dia sudah berdoa di depan Tuhan. Mengasah kapaknya. Sekarang momen untuk dia nebang pohon itu. Dia berdoa lagi. Mari saya cerita. 5 tahun saya kenal calon istri saya. Baru 6 bulan sebelum kita mau menikah, dia membukakan cerita kepada
keluarganya bahwa dia udah punya pacar orang Sri Lanka. 6 bulan itu angin badai menerpa, tapi calon istri saya berkata nggak apa-apa, aku udah siap. Aku udah menduga akan terjadi seperti ini. Oh iya? Aku sudah 5 tahun hari Jumat tiap malam jam 8 sampai jam 6 pagi berdoa. Jadi dia bilang kita teruskan aja, mereka bisa membantah tapi kita merito aja ya. Oke. Itu kasih aku semangat, aku juga siap. Sudah undangannya sudah kita kasih semua orang saudara. Orang tua saya juga sudah setuju, orang tuanya nggak setuju. Cuma papanya masih ada. Mereka mengancam macam-macam, tapi dia bilang gak apa-apa. Biar bumi bergoncang, tapi aku masih akan tetap menikah dengan kamu. Waduh, saya juga dapat semangat dari dia. Kan gue sudah mengasah kapak selama 5 tahun kan. Dan gue waktu itu udah punya status, sudah terkenal, pendeta. Sudah saya undang banyak orang yang terkenal itu saudara. 5 hari sebelum pernikahan, gak ada angin, gak ada hujan, calon istri saya berkata, kita tunda dulu ya. Padahal kita kalau udah ke studio udah foto-foto. Sekarang saya berpikir, loh kalau ini gak jadi, kemungkinan bukan tunda, akan batal nanti. Dan pasti ke semua orang kalau ketemu saya, pertama mereka lihat saya kesannya, aduh kasihan dia. Dia bisa nubuatin orang, tetapi masa depannya dia gak nyangka 5 hari sebelum dia menikah, pernikahannya batal. Lalu pada malam itu, tapi bukanlah pada malam itu kali pertama saya berdoa kepada Tuhan. Karena sudah 5 tahun saya mengasah kapak itu kan. Jadi pada malam itu bilang, Tuhan malam ini saya mau tidur, saya tidak mau mimpi. Saya tidak mau ada mimpi yang ada pada Yusuf pada waktu dia tidur, dia mempertimbangkan mau pisah daripada Maria, tiba-tiba ada malaikat datang bicara, nggak mau. Saya mau tidur pagi malam ini, saya mau besok pagi bangunnya sudah fresh. Saya tidur besok pagi udah fresh, tahu-tahu jam 10 pagi calon istri saya telepon. Kemarin kayaknya saya kurang waras loh ya. Kita teruskan aja ya. Ya gak apa-apa. Gue kan sudah 5 tahun ngasah kapak. Jadi ini gak ada apa-apanya. Kan kalau raja bilang, apa yang kau inginkan? Gak apa. Gue sudah 120 hari ngasah kapak. Ini cuman doa sepintas saja. Nah, karena kalian ini kelihatannya semua lucu-lucu, saya mau sedekahkan lagi satu pantun lagi saudara. Mari kita bacakan pantun ini yang akan meringkaskan. Pagi tenang, angin bertiup, burung berkicau di pohon bambu, mengasah kapak waktu pun cukup, doa menuntun langkahmu maju. Jadi dia bilang malam ini batal, ya nggak apa-apa, langkahku tetap maju. Besok ya teruskan. Saya bilang iya, aku udah tahu. Kita teruskan aja. Saudara nanti kita akan lihat bahwa waktu raja bertanya kepada siapa namanya? Nehemia, kau ingin apa? Nehemia, tunggu dulu ya, saya mau cari satu nabi, tanya dia, aku harus minta apa? Aku butuh konfirmasi. Nggak ada apa-apa. Coba ayat berikutnya. Lalu aku berkata kepada raja, kalau baginda berkenan dan mau mengabulkan permintaan hamba, utuslah hamba ke tanah Yehuda untuk membangun kembali kota kuburan nenek moyang hamba. Lalu raja sedang duduk didampingi si ratu mengabulkan permohonan. Ia bertanya berapa lama aku akan tinggal di sana dan kapan kembali, maka aku beritahukan kepadanya tanggal yang telah kutentukan. Loh, gak ada minta konfirmasi. Dia langsung jawab, karena dia sudah mengasah kapaknya. Ayo, ayat ke-7 saudara. Kemudian aku minta surat. Bukan surat dari Kristin ya. Dia minta surat dari raja. Ternyata 120 hari dia mengasah kapaknya. Ternyata semua ide ini sudah muncul di pikirannya. Walaupun dia nyangka momen ini akan muncul saudara. Makanya saudara, kalau engkau dikasih 6 jam.
4 jam itu dipakai untuk mengasah kapak itu. Karena pada momen harus 2 jam menebang pohon. Inilah nanti hasilnya saudara. Luar biasa saya lihat bagaimana dia bilang. Aku minta surat untuk para gubernur di provinsi Efrat. Karena di situ mereka akan jadi musuh aku. Aku minta saudara untuk mereka ya supaya mereka mempermudahkan jalanku. Selain daripada itu, aku juga minta surat. Wah, ada surat kedua lagi untuk si Asaf ini. Pengawas hutan kerajaan. Supaya dia menyediakan kayu. Aku butuh juga kayu. Untuk pintu gerbang di dekat rumah Tuhan. Dan untuk tembok kota serta segalanya. Raja memenuhi semua perintahku. Karena Allah telah menolong aku. Saudara, Anda lihat gak bahwa orang ini bukannya keliru dan galau. Bukannya ragu-ragu. Karena 120 hari. Dia sudah pun mengasah kapaknya saudara. Nah mungkin untuk kali terakhir ya, kita baca satu lagi pantun saudara ya. Mari, nah ayo. Pagi cerah burung berkicau, melintasi hutan hingga ke kota. 120 hari berdoa sungguh. Sekejap saja saat terakhir berdoa, hikmat pun tercipta. Dia bisa meminta banyak hal. Saya salah, ini belum lagi pantun terakhir. Ada satu lagi pantun saudara, karena dari bulan Agustus saya menciptakan semua pantun-pantun ini saudara. Nah, ayo kita lanjut lagi saudara. Supaya Anda bisa melihat ayat berikutnya. Ayo. Ups. Jadi ternyata saudara, mengasah kapak itu bukan satu malam. There's no such thing as a few moments. Gak ada yang maksudnya breakthrough. Gak ada yang maksudnya tiba-tiba. Tiba-tiba itu seperti dalam kondisinya Nehemia pada satu hari 4 bulan kemudiannya. Bukannya a few moments later. Mari kita lihat garis waktunya. Nah, Nehemia pasal 6 ayat 15. Ini saya sudah lanjut ya. Akhirnya Nehemia membawa 2 surat itu dan sudah sampai di Yerusalem. Bapak Ibu, di kota Yerusalem, tembok kota itu sudah hancur 160 tahun. 160 tahun hancur. Dan seperti yang kita bacakan tadi, ada seorang bernama Nehemia yang 120 hari mengasah kapaknya. Dan apabila itu momen muncul dia menebang pohon, maksudnya dia bisa mengajukan permohonan-permohonan kepada raja, dapat persediaan apa yang dia butuhkan, bahan-bahan yang dia butuhkan. Kemudian dia berangkat ke Yerusalem, sampai di situ, mengerahkan orang-orang yang sudah tinggal di situ sekian lama. Setelah Zarubabel pulang, setelah Ezra pulang ke situ, mereka belum pernah membangun tembok kota itu saudara. Tapi sesampainya Nehemia di situ, dia mengerahkan mereka. Jangan lupa ya, Nehemia ini bukan kontraktor ya, dulunya juru minuman. Ayo saya membacakan. Perbaikan tembok itu memakan waktu cuma 52 hari. Kok 160 tahun puing-puing. Ternyata datang ada seorang juru minuman. Dalam 52 hari. Selesai. Temboknya yang baru sudah dibangun lagi. 120 hari Nehemia berdoa puasa. Tapi pekerjaannya cuma 52 hari. Saudara-saudara, kita datang ke SFJ ini supaya diperbekalkan saudara. Untuk bagaimana mengasah kapak. Karena yang menjadi pemimpin di sini kita nggak bisa ikut ke lapangan. Untuk waktu Anda mau menebang pohon. Tapi kalau Anda tidak pernah mau ngasah kapak, kita bisa tumpang tangan sampai rambutmu juga rontok. Tidak ada apa-apa yang akan berlaku saudara.
Nanti Anda akan bilang, oh itu nubuatan itu salah. Karena saya sering mendengar kiri kanan orang komentar tentang nubuatan itu, nubuatan. Akhirnya mereka minta saya kasih nubuatan, saya gak mau juga. Nanti minggu depan saya udah pergi, Anda komentarin tentang nubuat saya juga saudara. Padahal itu bukan salahnya saya. Anda mau pakai nubuat untuk nebang pohon, padahal Anda tidak pernah pakai nubuat untuk mengasah kapak. Tidak mengasah kapak, pasti kapok. Ayo lihat. Supaya lebih jelas lagi saudara. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. 120 hari dia mengasah kapak. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 9. Kemudian Nehemia 6 15. 52 hari saja proyek itu jadi. Ini jujur ya, sungguh-sungguh ini yang terakhir pantunnya. Coba, burung merpati terbang ke timur, hinggap tenang di dahan jati. 120 hari doa tersusun rapi. 52 hari tembok pun berdiri. Jangan salah dalam hidup Anda. Ngasah kapak itu harus setiap hari saudara-saudara. Kasih saya 15 menit kita selesai ya. Karena ini baru pemanasan. Belum lagi 3 poin. Khotbah saya kan ada 3 poin. Ayo. Mari. Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai 6. Inilah isi doa Nehemia. Saya tidak membacakan semua doanya saudara. Anda harus tahu Nehemia adalah seorang yang tidak pernah ketemu dengan seorang nabi pun, karena zaman itu tidak ada nabi. Dia tidak pernah hadir di bait suci Allah karena bait suci ada di Yerusalem sudah hancur, sudah binasa. Dia adalah seorang yang istilahnya kalau bahasa kalau saya ya dulu di Malaysia disebut oleh orang-orang di sekitar saya, terutama juga keluarga saya suka panggil saya coconut. Nah, kalau orang Chinese kan disebut banana kan. Kenapa dia kuning di luar tapi di dalam sebagai bule kan. Karena saya juga nggak bisa bahasa Sri Lanka, saya dibilang coconut. Lebih parah lagi anak-anak saya, karena isi saya orang Chinese, mereka lahir Hitachi kan, hitam tapi Cina. Mereka di sekolah dipanggil sausage. Lebih parah lagi saudara. Tapi coba lihat bagaimana orang ini berdoa. Allah penguasa di surga, Engkau Allah yang sangat besar. Kami menghadapi Engkau dengan penuh rasa takut. Engkau tetap setia. Memegang janjimu kepada orang yang cinta kepadamu. Hangat sekali doanya saudara. Ada poin saya yang pertama saudara. Mari kita lihat. Lanjut ya. Nah, untuk mengasah kapak kita mesti belajar sesuatu dari Nehemia. Seperti Kawala ini saudara, kita mesti melilitkan diri pada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukannya hanya di sini saudara. Hadirat Tuhan itu, karena di sini kita cuma 2-3 jam. Hadirat Tuhan itu di luar tempat ini saudara. Seringkali saya merasa sia-sia saja orang yang datang minta ditumpangi tangan tapi dia pulang, setelah itu dia jadi nganggur saja. Kemudian minggu depan datang minta tumpang tangan lagi saudara. Dia tidak melilitkan diri pada hadirat Tuhan. Saya kasih ilustrasi yang sangat mudah ya. Beberapa tahun lalu saya ngisi satu retret. Ada seorang pembicara lain di situ. Dan lalu kami baru saling kenal. Lalu dia tanya saya tentang seorang hamba Tuhan lain. Kamu kenal gak hamba Tuhan yang, katakanlah saya A, dia B. Kamu kenal gak tentang hamba Tuhan namanya C? Iya, saya kenal dia. Pak, titip salam buat dia ya Pak ya. Kenapa harus saya titip salam ke dia? Karena saya tidak lama sudah kontak dengan dia. Saya kangen dengan dia. Kamu kangen dengan dia? Kenapa kamu tidak kamu tidak kontak dia langsung? Saya tidak punya nomor teleponnya dia. Loh,
Sekarang ini bukan tahun 1980 loh ya. Dimana kita titip-titip salam. Pak, saya sekarang forward aja nomor teleponnya ke Bapak. Jangan. Anda aja yang titip salam lah ke dia. Loh, sekarang sudah 2024, gak ada titip salam. Bapak dapat salam, enggak ada. Lu cuman WA 2 detik udah, halo apa kabar, gitu aja. Gak ada titip salam, saudara. Jadi dia tetap tidak mau saya forwardkan ke dia nomor telepon itu. Tapi pada waktu kita mau kelar daripada retreat itu, dia, Pak jangan lupa ya, titipkan salam saya kepada orang itu. Saya gak mau lah. Saya sudah sering ketemu hamba Tuhan C, tapi saya gak pernah satu kali pun titip salam. Karena zaman ini gak usah titip salam. Dengan Tuhan tuh gak usah titip salam, saudara. Kita lilitkan diri pada hadirat Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Langsung yang kedua, saudara. Orang yang mau mengasah kapaknya, dia akan belajar melakukan hal yang kedua itu. Mengalami transformasi batin lewat kebenaran, saudara. Nah ini tadi Richard, kita udah kelewat ayatnya ya. Ayat 78 itu ya. Richard coba dimunculkan. Nah, karena Richard ini mengerti jiwa saya ya. Jadi dia tahu ayat 78 itu. Nah, saudara, coba. Siapa namanya yang berdoa ini? Nehemia satu orang atau Nehemia beramai-ramai? Karena dia bilang begini, bukan aku, tapi dia bilang kami. Kami telah mendurhaka kepada kamu, melanggar perintah-perintahmu. Kapan si Nehemia melanggar perintah itu? Karena pada waktu Israel memberontak, Yehuda itu si Nehemia itu belum ada. Tapi dia memasukkan dirinya kepada itu. Kami tidak mematuhi hukum-hukum yang telah kau berikan kepada kami lewat Musa. Bapak Ibu kalau masih ingat, Musa itu berapa lama sebelum titik waktu itu? 1000 tahun. 1000 tahun itu 1 milenium, saudara. Sekali lagi di ayat 8 dia sebut lagi si Musa. Ternyata Nehemia walaupun tidak pernah ketemu Musa, hukum Musa itu merubahkan batinnya. Sehingga dia juga merasakan, aku juga ikut dalam hal itu. Saudara, sebenarnya kita itu tidak berubah dalam kebaktian. Kita itu berubah di lapangan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kebenaran itu yang menguasai pikiran kita. Benar sekali kalau dibilang, ke depan ini Tuhan mau supaya SFJ ini lebih dibawa ke dalam teaching, saudara. Karena sudah sampai waktunya kita tidak lagi dikasih ikan, tapi kita dikasih kail. Supaya kita bisa nangkap ikan sendiri, saudara. Si Nehemia itu saudara harus tahu, bukannya seperti kita. Kita ini punya firman Tuhan, punya Alkitab. Dalam satu kitab, Nehemia itu tidak punya semua itu, saudara. Dia besar dalam satu suasana yang memang asing buat dia. Tapi dia aja masih tahu apa itu hukum Musa, dan hukum Musa itu mengubah hatinya. Mengalami transformasi batin, saudara. Lewat kebenaran. Itu tidak mungkin berlaku di sini, saudara. Itu hanya bisa berlaku, saudara, apabila kita berhubungan tiap hari dengan Tuhan. Lewat firman itu, saudara. Kalau orang tanya saya, kapan Bapak terakhir dikasih nubuat? Saya mesti berpikir, karena saya udah lupa. Kapan terakhir, saudara? Mungkin ada 22 tahun lalu, saya dikasih nubuat. Dan itu bukan nubuat, itu saya rasa dia buat. Ada satu teman saya yang bawa satu hamba Tuhan dari luar negeri ke rumah saya. Jarang orang masuk ke rumah saya, tapi ini teman saya yang bawa dia, udah saya kasih dia masuk ke rumah saya. Lalu dia masuk ke rumah saya, dia masuk ke ruangan saya yang memang khas di situ. Di ruangan saya ya, Bapak Ibu ini bukan saya lebih-lebihkan ya. Di ruangan itu ada 5.000 buku. Jadi orang itu muncul dalam kantor di rumah saya, di situ ruangan studi saya, atau ada 5.000 buku.
Kemudian teman saya bilang, Pak ini ada pendeta dari luar negeri ini, boleh nggak dia mendoakan Bapak? Oh kalau mau mendoakan saya boleh. Doanya begini, Pak Tuhan bilang begini, engkau terlalu banyak baca buku, terlalu banyak pakai otak, jangan pakai otak. Ya enak aja lah kamu datang ke sini ada 5.000 buku kan. Itu bukan suara Tuhan. Itu anak saya juga bisa ngomong kayak itu kalau pakai logika aja bisa begitu. Itu bukan urapan. Dan saya tidak pernah mendengar, saya tidak bisa mengerti itu ya. Kalau saya tidak pernah melihat dalam firman Tuhan dikatakan jangan pakai otakmu. Yang saya tahu lewat pembaruan akal budimu ketahuilah apa itu kehendak Tuhan. Tapi saya nggak pernah bilang jangan pakai otak. Kalau nggak pakai otak, pakai apa? Jangan baca buku. Kalau saya nggak baca buku, gimana saya mau baca firman Tuhan? Firman Tuhan itu bukan di angin, saudara. Ada kan buku. Itu bukan nubuat. Lalu saya bilang thank you. Terima kasih sudah mendoakan saya. Saya kasih dia persembahan kasih. Tapi saya tidak menerima apa yang dia doakan buat saya. Saya masih baca buku. Saya masih beli buku. Saya masih pakai otak sampai hari ini. Buktinya saya udah bisa bikin banyak pantun, saudara. Itu pantun bukan pakai urapan, pakai otak. Nah, kenapa saya tidak terikut-ikut dengan yang dikatakan nubuatin itu? Karena batin saya sudah mengerti kebenaran. Kebenaran itu mengatasi semua hal-hal yang seperti itu yang ngawur-ngawur, saudara. Ayo, itu poin kedua. Poin ketiga, ayo Richard, thank you. Ya, poin yang ketiga ya. Nah, memelihara sikap dan pikiran jernih. Begini saudara, memiliki sikap dan pikiran yang jernih itu bersandarkan kepada kasih karunia. Bahwasanya kita ini harus menerima kasih karunia daripada Allah, itu jelas kenapa? Karena kita gak layak. Orang yang tidak layak harus terima kasih karunia daripada Allah. Lalu kita merendahkan hati karena kita tahu tanpa anugerah dan pemberian Tuhan, kita gak ada apa-apanya. Nehemia juga tahu pada waktu itu, dia orang minoritas dan bangsanya dalam kondisi yang cukup ambruk. Bangsanya terpencar, ada sebagian di Yerusalem, ada sebagian masih di Parsia. Yang di Parsia juga tidak mau pulang ke Yerusalem. Dia tahu kondisi, terpuruk sekali bangsanya, dia tahu. Dan karena itu dia tahu dia butuhkan kasih karunia. Harus merendahkan hati di depan Tuhan. Cara dia berdoa, Tuhan, aku juga ikut berdosa dengan nenek moyangku. Walaupun yang berdosa zaman itu nenek moyangnya. Aku juga begitu. Nah, bagaimana orang yang tahu dia itu tidak layak kemudian bisa bertindak berani? Biar supaya saya pakai bahasa Inggris supaya dia lebih jelas. If you humble yourself, then how do you then act bold? Kalau Anda sudah merendahkan hati, bisa gak kemudiannya Anda bertindak dengan berani? Itulah maksudnya memelihara sikap dan pikiran jernih. Membumi tetapi visinya ke langit. Itu satu paradoks yang mesti dipegang, saudara. Itulah Nehemia, seorang yang tahu diri bangsanya terpuruk, tapi dia punya visi yang besar. Ujung-ujungnya di SFJ ini ada terima bibit bagaimana berjalan dengan manusia dengan rendah hati, tetapi dengan di depan Tuhan punya visi yang gede. To walk humbly before men, but to come boldly before God. Ayo kita bangkit berdiri. Alex, saya undang untuk maju ke depan. Mari kita bikin satu reflection. Gak ada pantun lagi ya, oke? Ayo. Mari. Richard, ini ada reflection ya. Saya mau bacakan reflectionnya. Nanti kalau Anda mau foto, reflectionnya juga boleh ya. Oke, mari kita lanjut. Doa itu bukanlah sekadar sebuah latihan. Doa itu adalah kehidupan. 120 hari kalau orang berdoa,
itu bukan main-main. Itu sebenarnya sebagian daripada kehidupannya. Waktu yang dihabiskan untuk berdoa nanti akan menghasilkan lebih banyak pencapaian ketimbang waktu yang hanya diluangkan untuk bekerja. Itulah sebabnya 120 hari mengasah kapak, kemudiannya hanya membutuhkan 52 hari untuk menebang pohon. Pertajamkanlah kapakmu. Dan Anda akan melakukan hal yang benar dengan cara yang tepat. Pada kesempatan pertama tidak perlu berulang-ulang. Doa membantu Anda melangkah lebih jauh dibandingkan tanpa doa. Bukannya Nehemia itu didoakan, tapi Nehemia itu masuk ke dalam kebiasaan berdoa. Didoakan tapi tidak pernah berdoa, sia-sia. Yang ketiga, doa bukanlah tongkat penopang. Bukan orang-orang yang kecundang. Yang pecundang itu yang berselindung dalam ruang doa. Doa itulah tempat di mana menerima hembusan nafas untuk mendapatkan sayap terbang tinggi. Itulah sebabnya Martin Luther pernah berkata begini, banyak sekali yang harus aku lakukan sehingga aku perlu menghabiskan 3 jam pertama setiap hari di dalam doa. I have too many things to do, such that I have to spend the first 3 hours of every day on my knees. Billy Graham menambah, doa yang benar adalah cara hidup, bukan hanya untuk digunakan dalam keadaan darurat. Jadikanlah itu satu kebiasaan. Dan bila diperlukan, seperti pada waktu Nehemia tiba-tiba dipertanyakan, apa yang kau inginkan? Engkau akan berhasil dalam segala praktikmu. Seperti yang saya pernah alami 5 hari sebelum saya menikah. Rupa-rupanya mau batal, besoknya enggak batal. Doa yang berdasarkan firman. Nehemia berdoa mengikut hukum Allah yang disampaikan lewat Musa. Sebagai contohnya ya. Doa yang bersandarkan berfirman. Doa yang bersandarkan firman. Kalau Anda tidak mengerti firman, Anda berdoa ikut perasaan. Itu bukan caranya untuk Anda mengenal Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara lewat firman. Doa yang bersandarkan firman adalah cara Anda mengasah kapakmu. Doa bukanlah sekadar sarana untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Doa itu sendirinya adalah pekerjaan yang lebih besar. Tuhan menjawab doa kita bukan karena kita itu baik. Tuhan menjawab doa kita karena Dia baik. Itulah, sorry. Mundur satu ya, saya belum selesai. Itulah sebabnya kita melilit padanya. Yang keenam saudara. Dan ini terakhir, 6 yang 7 ya terakhir. Doa sajalah yang memberikan nilai dan keberhasilan pada pekerjaan kita. Doa membukakan jalan bagi Tuhan sendiri untuk melakukan pekerjaannya di dalam diri kita dan melalui diri kita. Begitulah caranya doa mengubahkan batin kita. Terakhir, ajakan bersama dalam tahun 2025 menghabiskan waktu untuk mengasah kapak kita saudara lewat hidup melilit kepada Tuhan. Batin kita dirubahkan, ditransformasikan lewat kebenaran. Dan kita memiliki sikap yang jernih. Berjalan dengan rendah hati di depan manusia, tetapi datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Terakhir, alasan utama mengapa kita berdoa adalah untuk bersatu dalam visi dan kontemplasi kepada Allah yang kita doakan. Tuhan itu punya rencana yang besar untuk hidup kita. Lalu kalau kita hidup mengasah kapak itu, begitulah caranya doa membuatkan kita tetap berpijak di bumi, tetapi tetap berfokus kepada visi surgawi. 2 tahun lalu Zoom, kemudian di ruangan bawah di rumah, sekarang di sini.
Anda sudah bisa lihat, mengasah kapak itu ada prosesnya, ada perubahannya. Malam ini adalah satu awal mula. Momen ini tidak mungkin berlaku kalau kita tidak pernah mau mengasah kapak. Mengambil waktu untuk persiapan, saudara. Mari kita menyembah Dia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hanya main kita aja ya. Sambil Bapak Ibu berdiri ya. Izinkan saya kasih sedikit kesaksian 5 menit ya. Nah, jadi ini kejadiannya 18 tahun yang lalu. Ada seorang pelayan dalam satu gereja, full timer. Dia datang mencari saya di rumah saya. Dia orang India yang calonnya Chinese. Dia datang cari saya karena waktu itu saya sudah 12 tahun pernikahan. Istri saya orang Chinese kan, dan saya hitam. Dia pikir saya juga India, lalu datang ke saya. Karena dalam kondisi yang sangat kritis. Apa sih kritisnya? Dia seorang full timer. Dia punya pekerjaan bagus, dia resign dari pekerjaan itu. Kemudian jadi full timer dan dia lakukan misi ke orang-orang aborigin di Malaysia sehingga banyak daripada mereka sudah kenal Tuhan. Dia sudah mengorbankan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kemudian dia jatuh cinta dengan salah satu anggota dalam gereja itu, dan itu juga dibalas oleh cewek tersebut. Lalu mereka sudah mau menikah, cuma beda suku aja. Nah, gembalanya tidak setuju karena gembalanya orang Chinese dan ditekan oleh keluarga ceweknya. Tapi gembalanya gak mau untuk tegur dia. Lalu gembalanya kasih tahu kepada seorang gembala lain. Dan gembala itu panggil dia. Anda bisa nangkap gak situasi ini? Dia dipanggil oleh seorang gembala yang bukan menjadi atasannya dia. Karena atasan dia tidak mau ya. Ini atasannya tiap minggu naik panggung khotbah berapi-api. Tapi waktu mau berhadapan-hadapan jujur tidak bisa. Lalu dia dimarahi oleh gembala yang lain yang tidak kenal dia. Dimaki-maki. Kamu siapa? Kamu lihat diri kamu siapa? Kamu cuma seorang full timer. Ini seorang gembala mengatakan, kamu cuma seorang full timer. Siapa yang ajak orang jadi full timer? Bukankah gembala juga yang ajak orang jadi full timer? Kamu cuma full timer, gaji kamu berapa? Kamu gak layak punya istri seperti itu. Datanglah dia ke saya. Saya bilang, kenapa kamu datang ke saya?
Bapak kan sudah mengalami seperti yang saya alami. Saya tidak pernah mengalami seperti itu. Tapi Bapak kan menikah dengan orang Chinese. Oh, saya spesialis sekarang kalau ada hubungan begini ya, saya spesialisnya ya. Oke. Apa yang kamu butuhkan dari saya? Saya butuh satu suara dari Tuhan. Nope. Saya nggak kasih suara dari Tuhan. Karena dulu pun saya tidak ada suara dari Tuhan. Saya 5 tahun berdoa mencari wajah Tuhan. Saya tidak pernah mengalami seperti itu, masa saya kasih ke kamu begitu? Cuma saya kasih kamu satu PR. Kamu pulang ke rumah, baca aja Mazmur 27. Itu ada 14 ayat. Saya cuma kasih PR Mazmur 27, baca 14 ayat. Setelah Tuhan berbicara kepada kamu lewat Mazmur 27, datang ketemu saya lagi. 6 bulan lamanya dia tidak cari saya. Setelah bulan ke-6 datang lagi ketemu saya. Pak, Tuhan sudah berbicara kepada saya. Jadi tidak perlu dari saya lagi, tidak usah. Apa sih yang Tuhan ngomong? Lalu dia kasih beberapa hal. Saya akan menikah, saya akan pindah ke Selandia Baru, saya akan memulai pekerjaan yang hidup saya yang baru dengan istri saya di situ. Tuhan suruh kamu ke Selandia Baru. Untung kamu gak minta saya nubuatin kamu. Pada waktu itu saya aja belum pernah ke Selandia Baru. Masa saya akan kasih kamu nubuatan ke Selandia Baru? Itu 18 tahun yang lalu. Dia pindah ke Selandia Baru, sekarang pindah ke Melbourne. Dia ke Selandia Baru, dia atur pelayanan saya di Selandia Baru. Oh, bagus juga ya dia ke sana. Habis itu dia ke Melbourne, dia atur juga pelayanan saya di Melbourne. Bagus juga saudara kerja. Saya sekarang tunggu dia ke Afrika Selatan ya, karena saya belum pernah ke situ saudara. Apa sih poin saya saudara? 6 bulan itu dia mengasah kapak. Dia tidak perlu kapak saya. Itu sih Tuhan rindu. Anda hadir di SFJ ini saudara. Anda belajar. Setiap dari Anda punya kapak sendiri. Anda ngasah itu saudara. Dan di situasi masing-masing Anda pakai itu. Nah, sekalipun begitu saya mau doakan orang yang itu ya. Ini. Jangan minggir. Di belakangnya si Bre itu. Nah, Anda minggir, gimana saya mendoakan Anda? Ayo. Nah, namamu siapa? Hah? Oh, kalau Anda jangan doakan. Nah. Sorry, I'm just joking. Saya pikir orang siapa ini, orang baru ya? Oke. Afil ya. Nah, hamba bersyukur Tuhan. Afil, Anda sudah berada di satu daerah yang nyaman. 3 bulan lalu Anda ditawarin satu proyek dan pekerjaan baru. Waktu itu Anda berwaspada, Anda merasa aduh apakah ini harus saya lakukan, tekunin karena ini kelihatannya agak menantang. Dan tawaran itu belum ketutup. Anda sudah sekian lama mengasah kapakmu. Karena beberapa tahun ini Anda sudah support banyak orang. Di kota-kota lain bahkan juga ya. Anda udah support orang. Karena Anda taat mensupport orang yang butuhkan. Bukan saja dengan support secara semangat, tapi support secara keuangan. Itu semua mengasah kapak. Sekarang, kalau tawaran itu masih terbuka, terima. Karena lewat saluran ini, Anda akan terima berkat yang melanda dirimu seperti gelombang arus yang tidak pernah kau alami sebelum ini. 1,5 tahun ke depan ini bukan saja dalam soal pekerjaan, tapi dalam kehidupan pribadimu juga. Semuanya akan kencang berjalan. Karena inilah musim menebang pohon. Tuhan, kami minta supaya Engkau menutup bungkus hamba-Mu Afiel ini. Engkau memeteraikan apa yang sudah hamba sampaikan.
supaya hamba-Mu juga bisa mengujinya dan hamba-Mu juga bisa menginkubasinya di dalam doa, di dalam waktu-waktu dia bersama dengan-Mu Tuhan. Pasportmu harus diperbarui, harus disiap-siapkan. Karena ada 2 bonus untuk Anda. Perjalanan untuk libur 2 tempat yang Tuhan siapkan untukmu tahun ini. Nikmati, enjoy. Itu sebagai kado dari Tuhan untukmu. Mari kita menyembah Dia. Teruskan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Kataku bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada kami semua yang hadir saat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menggugah hati kami semua ya Tuhan. Kami enggak dininabobokan terus dengan firman yang lembut ya Tuhan. Tapi kami diajak untuk berpikir ya Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu, berakar kuat ya Tuhan, tumbuh ke bawah, sehingga ketika kami tumbuh, kami gak mudah goyah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Benaya Nares. Berkati beliau dengan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Berkati keluarganya ya Tuhan. Berkati pelayanannya, anak-anaknya ya Tuhan. Ya Tuhan, buat kami ya Tuhan, selalu rendah hati, humble. Takut akan Kau. Kami akan taat akan Kau ya Tuhan. Kami mau taat sampai kami mati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ya Bapa. Sungguh ya Tuhan, biarlah kami menjadi bejana-Mu ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan, bawa kami ke next level ya Tuhan. Biarlah gak kami cuma begini-begini aja ya Tuhan. Tapi kami mau ya Tuhan, diubahkan ya Tuhan, bertransformasi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, aku juga mendoakan ya Tuhan, kalau
Kalau teman-teman yang ada di sini, ada di rumah mungkin menyaksikan dengan Zoom ya Tuhan, biarlah mereka juga diberkati ya Tuhan dengan firman yang telah disampaikan. Yang mendengarkan firman akan disembuhkan juga ya Tuhan, jiwa, tubuh, dan roh ya Tuhan. Aku juga berdoa ya Tuhan untuk Alex yang sudah membawakan pujian. Berkati Alex ya Tuhan dengan pujian-pujian yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Puji-pujian yang menyembuhkan hati ya Tuhan. Aku juga berdoa ya Tuhan untuk gembala di sini Pak Pastor Timi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan hati beliau ya Tuhan. Kerelaan hati beliau untuk memberikan kami wadah tempat ya Tuhan. Untuk kami bertumbuh. Terima kasih juga untuk tim multimedia Richard ya Tuhan dan tim. Terima kasih, berkati mereka ya Tuhan. Keluarga mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar kami mau tutup ya Tuhan. Kami juga mau doa makan ya Tuhan, segala hidangan yang telah kami sediakan ini ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Berkati hidangan yang akan kami makan, membawakan tubuh kami sehat juga Tuhan. Berkati orang-orang yang di luar sana ya Tuhan. Berkati mereka juga ya Tuhan, yang mereka kekurangan ya Tuhan. Seperti Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan, glory to glory ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pastor Timi, mungkin saya undang ke stage untuk memberikan beberapa kata untuk kami. Mungkin kami juga perlu kenal Pastor Timi. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Soul for Jesus. Betul ya? Puji Tuhan, saya senang Bapak Ibu bisa berada di tempat ini. Kami juga sangat bersyukur Bapak Ibu bisa bergabung di tempat ini. Pakai tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa tempat ini disediakan memang untuk dipakai oleh anak-anak Tuhan. Kita bebas. Jadi saya sangat senang sekali saya bisa mensupport Soul for Jesus. Dan biarlah kita semuanya juga saling mensupport satu sama lainnya. Ya, terima kasih untuk Pak Hans, terima kasih untuk Bu Christine, terima kasih untuk Pastor Benaya Nares. Saya kalau Pak Hans panggilnya Pak Ben, kalau kami panggilnya Pak Nares jadinya. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Biarlah tempat ini bisa dipakai senantiasa. Kalau ini merupakan awal, dan saya percaya bahwa saudara akan lebih berkembang di tempat ini. Sehingga Soul for Jesus bisa bertumbuh dengan luar biasa. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan berkati.